halo. Jumpa dan ketemu lagi dengan Cerpen Romantis Channel. Ayo guys, langsung saja kita simak ceritanya guys. Tapi jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Tak biasanya, badanku seperti ini. Letih, lesu, pegal semua. Nafsu makan berkurang. Pengennya tidur-tiduran. Sudah aku belikan obat di apotek, tapi belum sembuh juga. Baru pertama kali aku merasakan seperti ini. Mungkin kecapean dengan kerjaanku. Perkenalkan, namaku Agung. Umurku 22 tahun. Orang bilang wajahku mirip artis. Dengan postur tinggi, badan atletis, wajah ganteng. Aku bekerja di salah satu kantor pertanahan di kotaku. Setiap hari aku naik motor untuk berangkat ke kantor. Aku juga sudah punya pacar, namanya Dina. Orangnya cantik, body bahinol, dengan wajah yang ayu, halus, mulus. Aku dan Dina bahkan sudah tunangan. Kita akan menikah setahun lagi. Kita butuh waktu untuk menyiapkan pernikahan itu, termasuk dananya. Aku pacaran dengan Dina sudah 2 tahun. Dulu aku kenal Dina pas dia ngurus sertifikat tanahnya. Dia datang ke kantorku. Aku langsung terpana waktu itu. Dia begitu cantik dan aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Kita pun kenalan dan aku minta nomor HP-nya. Dari HP itulah kita intens komunikasi. Lama-lama kita semakin akrab dan jadian. Pacaran kita pun tak neko-neko. Kami tak pernah melakukan perbuatan itu. Paling ciuman-ciuman aja. Tapi itu dulu sebelum kita tunangan. Setelah tunangan, kita malah semakin berani karena sudah yakin kita akan menikah. Aku ajak dia melakukan hubungan badan. Awalnya Dina tidak mau. Tapi setelah aku rayu, dia pun mau dan kita melakukannya untuk yang pertama kali. Waktu itu kita melakukan di penginapan kecil yang cuma bayar 50.000. Ada rasa takut karena pertama kali, tapi setelahnya kita merasakan kenikmatan. Setelah tahu rasanya, kita pun sering melakukan lagi. Malah dia yang sering mengajak duluan. Namun kita tetap hati-hati biar tidak jadi. Hingga tibalah hari ini, badanku sakit semua. Letih, lesu, nafsu makan berkurang. Karena beli obat di apotek juga belum sembuh, aku periksakan ke klinik. Klinik itu tidak jauh dari rumahku, jaraknya paling 2 kilometeran. Aku masih kuat naik motor dan aku datang sendiri. Waktu itu dokternya sedang tidak ada. Aku diperiksa oleh perawatnya. Wow, perawatnya itu cantik sekali. Lebih cantik dari pacarku Dina. Aku gombalin dia. Dia sepertinya meresponku. Aku minta nomor HP-nya. Ya, dikasih. Tak berapa lama pemeriksaan itu selesai. Aku pun pulang dengan menenteng kantong plastik kecil berisi obat. Setelah sampai rumah, aku makan, minum obat itu, dan aku tidur. Setelah 3 jam aku terbangun, dan badanku sudah terasa fit. Aku jadi teringat mbaknya perawat tadi. Aku coba WA dia. Tak butuh waktu lama, dia langsung balas, karena dia ternyata sudah pulang.
Dari obrolan lewat WA itu aku jadi tahu kalau namanya Siska. Dia sudah menikah dan punya 1 anak. Namun suami dan anaknya itu tinggal di rumahnya di luar kota. Sedangkan Siska di sini merantau dan dia mengontrak. Hari demi hari berlalu, aku semakin dekat dengan Siska. Kelihatannya dia suka padaku. Suatu hari aku beranikan diri untuk datang ke kontrakannya. Aku terpukau. Ternyata kalau lagi di rumah, Siska cuma pakai celana pendek dan kaos oblong. Kita pun ngobrol di ruang tamu. Bener tebakanku, dia suka padaku. Aku rayu-rayu dia, aku duduk di sampingnya, aku belai-belai rambutnya. Dia diam saja, dan dia mau karena memang dia kesepian. Kita pun melakukan hubungan layaknya suami istri. Dia merasa lega dan puas. Sejak kejadian itu aku sering datang ke kontrakan Siska dan kita sering melakukannya lagi. Pas kita lagi bercumbu, pintu rumah Siska digedor-gedor banyak orang. Ternyata para tetangga sudah curiga sejak lama dan kita digerebek. Malu sekali diriku, aku dan Mbak Siska diarak ke kantor lurah. Suami Mbak Siska pun datang marah-marah dan ingin memukuliku. Aku dan Mbak Siska disuruh membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi, dan kita disuruh pulang. Namun persoalan belum selesai. Orang tua Dina, tunanganku, pun tahu tentang hal ini. Dia marah dan pernikahanku dengan Dina dibatalkan. Hancur hati ini karena keegoisanku, semua jadi berantakan. Aku kehilangan semua. Aku hanya bisa menangis dan menyesal dengan semua ini. Oke guys, itu tadi ya untuk ceritanya, cerpennya, apa lagi ceritanya sudah kita simak bareng-bareng ya. Habis cerita ke cerpen, sekarang ke motor vlog. Motor vlog kali ini ada di jalur truk. Jalur menuju Merapi. Nah, kanan kiri mungkin kamu akan melihat banyak truk karena memang ini jalur truk pengangkut pasir. Nah, pasir dari Merapi ya guys ya. Nah, truk, semua truk. Oh, enggak semua, ini ada kol. Tapi kebanyakan truk. Truknya. Ya, pokoknya buat kamu yang suka cerpen, kita akan hadirkan ya, insya Allah ya, setiap hari ya. Dan ini semua ya hanya karangan ya, bukan asli sementara ini. Nggak tahu besok mungkin ada yang dari anda semuanya punya pengalaman pengen dijadikan cerita, mungkin kedepannya juga bisa ya, tapi sampai sekarang belum ya, ditunggu saja. Jadi kalau mungkin pas ada kesamaan nama atau mungkin tempat kejadian ya, itu hanya kebetulan dan saya minta maaf ya, itu hanya kebetulan tanpa kesengajaan. Oke guys, inilah jalur truk pembawa pasir. Ini jalannya sudah bagus guys,
Dulu waktu pertama nggak begini ya. Jalannya masih melekuk-melekuk. Saya pun pernah jatuh. Dan ini jalannya menanjak ya. Menanjaknya ya nggak terlalu nggak langsung naik gitu, tapi dikit-dikit. Nah itu depan Merapi ya, kelihatan itu ya, Merapi, Gunung Merapi. Oh ini ada bego mengangkut pasir. Nah ini truk-truknya guys, pembawa pasir banyak sekali guys. Silakan dihitung sendiri guys. Kalau saya yang hitung keju ya toh. Nah, tentu ya sama ya, saya dalam rangka menghantar pesanan gitu, karena memang pekerjaannya ini keliling-keliling menghantar pesanan kemanapun diantar, asal masih di dalam kota. Kalau luar kota ya lihat-lihat ya. Ya, kalau ke Jogja juga pernah ya ngantar ke Jogja, tapi yang timur-timur perbatasan Klaten. Kalau Jogjanya jauh ya enggak. Sukoharjo pernah. Nah intinya, nah ini juga sama, ini depan pakai motor ini mengantar kurir ini kelihatan. Nah ini banyak barang-barang pakai apa tempatnya ini. Nah ini ya mau nyalip susah, hanya truk. Nah mungkin ini bisa ini. Yuk. Ayo bisa toh. Kalau kamu mau butuh pasir, silakan ke sini ini. Banyak sekali. Di sini tempatnya ya, pasir ya. Batu juga. Nah, ini jalannya naik loh ini loh. Coba antar ya guys ya, yang cepat. Nah, saya kesini udah beberapa kali, maksudnya ke tempat yang mau yang diantar ini udah beberapa kali guys. Jadi nggak usah nyari lagi. Nah, kalau baru pertama itu biasanya nyari-nyari alamat dulu. Ini udah pernah, jadi ya tinggal duduk saja. Nah, oke tenan nih, tinggal duduk saja. Belokannya mana ya ini ya? Ini nanti ada belokan kiri, ke kiri, terus kanan. Di kanan kiri. Ini tau. Oh ini belokan kiri guys. Leduk. Nah ini lebih cool. Jadi yang mengisi
pasir tidak manusia lagi. Oh ini ya masih manual. Ada juga yang manual. Ada yang manual, ada yang pakai mesin alat. Tergantung ya. Ini udah mau nyampe guys. Wah, ini seperti di hutan ini. Peteng ya. Kalau malam ya gelap gulita ini ya. Debu-debu berterbangan guys. Tapi saya tetap pakai masker ya ini ya. Nah, oh sepadang bener. Kalau di situ tadi ya agak gimana gitu ya, singgup. Banyak pohon yang menutupi jalan.